wajib menerima tentang kifarat, zakat, infak, sedekah. Saya tergelitik itu yang bagaimana kalau diberikan di yatim. Karena ada beberapa yang memang wajibnya ada, tetapi di situ anak yatim nggak ada di daftar penerima. Nah, antara kifarat, zakat, infak, dan sedekah itu mohon dijelaskan apa maknanya, siapa wajib penerima dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Ya. Untuk kifarat yang wajib menerima ya fakir miskin. Untuk kifarat, nah, infak itu sebagai contoh kepala rumah tangga menginfaki anggota keluarga, ini infak kewajiban sebagai suami nafkahi istri dan anak-anaknya, itu infak. Kalau kita punya harta lebih kita berikan kepada seseorang, itu sedekah. Siapapun, seseorang itu sedekah itu bebas, kepada siapapun boleh sedekah. Tidak ada aturannya sedekah penerimanya ini. Enggak ada. Yang ada aturan penerimanya itu hanya kifarat dan zakat. Kifarat harus fakir miskin, zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat 8 golongan tersebut: fakir, miskin, amil, gharim, budak, alam, sabilullah, dan sabilan. Itu orang yang wajib yang berhak menerima zakat. Nah, sedekah bebas, mau diberikan kepada siapa saja bebas. Hibah juga bebas. Hibah itu pemberian cuma-cuma, itu sudah hibah. Hampir sama dengan sedekah lain. Hibah itu pemberian cuma-cuma. Ya tak ipit, apa ya sekali, ini hibah. Ini kita sedekah ipit, itu bermanfaat ya sedekah. Untuk dalamnya ada deh. Kadang saya itu gini loh, menjelang hari raya Idul Fitri ya, biasanya itu rame-rame pada membagikan zakat mereka, zakat mereka. Sampai loh, ternyata di yatim piatu kan bukan dalam golongan asnaf penerima zakat. Apakah nanti misalnya zakat saya dalam satuan kan nanti dirimbingkan ya, ternyata kita itu kaya manakala kita mau mengumpulkan zakat kita. Nah itu nanti takut saya itu misalnya zakat saya tahun ini misalnya 1 juta, itu kan harus jelas. Assalamualaikum Mbak. Apa tadi mendengar? Kalau didongake Mbak. Jadi yatim piatu nanti masuknya di penerima yatim piatu nanti masuknya di penerima infak dan sedekah, bukan di penerima zakat dan kifarat. Betul. Yatim piatu itu ya. Ini mau ya. Yatim itu masuk golongan miskin. Bisa menerima zakat. Nah, kita tingkatkan walinya. Walinya ibunya atau saudaranya itu sebagai wali. Dan sebagai wali harus tanggung jawab yang amanah. Jangan sampai malah kita sebagai penyandang dana yatim piatu, dananya yang untuk yatim hanya diberikan 50%, ya 0% digunakan sendiri. Wah, haram mau dibilang benar. Gak boleh ya, gak boleh. Nah, kita punya yayasan yatim piatu ya dana tersebut untuk yatim piatu. Menilai anak yatim yang kita santuni itu miskin, berarti dia juga berhak menerima zakat karena dia miskin. Yatim juga macam-macam, ada yang miskin, ada yang mampu. Nilai miskin ya wajib kita berikan kepada mereka yatim yang miskin tersebut. Itu berhak menerima zakat. 3 yatimnya miskin.